Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Niko Mandian Pranati, NIM 202021101191, Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas topik mengenai perdagangan manusia, di mana definisi perdagangan manusia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 1 Ayat 1, tindak perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang melakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Untuk landasan hukum, pemerintah Indonesia turut meratifikasi protokol PBB tersebut dan Rencana Aksi Nasional atau RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2002 melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002. Untuk masalah yang pernah terjadi di negara Indonesia, contohnya yaitu kasus penjualan 7 orang perempuan Cianjur yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial atau PSK ke Pekanbaru, Riau, yang berhasil diselamatkan oleh Polres Cianjur beberapa waktu lalu. Upaya lainnya adalah upaya penyelamatan terhadap 2 orang perempuan korban perdagangan perempuan yang dibebaskan oleh reporter SCTV dari tekongnya di Malaysia. Dari kasus-kasus tersebut telah menguatkan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena hal ini mempengaruhi citra bangsa Indonesia itu sendiri di mata dunia. Bentuk dan faktor yang terjadi akibat perdagangan manusia. Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak. Contohnya kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga atau PRT, penari, penghibur dan pertukaran budaya, pengantin pesanan, beberapa bentuk buruh atau pekerja lainnya. Terus faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia antara lain yaitu pertama kemiskinan. Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Yang kedua ada keinginan untuk cepat kaya, keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk ke dalam dunia prostitusi. Yang ketiga ada kurangnya pendidikan dan informasi. Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan anak. Untuk dampak yang terjadi akibat perdagangan manusia, dampak-dampak perdagangan manusia, para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Misalnya korbannya itu terjangkit penyakit dan yang lainnya. Yang untuk penutup, perdagangan manusia merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan itu ada dan terus terjadi hingga saat ini. Penyebab utamanya kurangnya informasi akan adanya perdagangan manusia, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di pedesaan. Sulitnya lapangan pekerjaan, selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik.